Oke teman-teman, balik lagi ke channel ini dan Genshin Impact lagi teman-teman. Di episode kali ini kita akan melanjutin petualangan kita di game Genshin Impact ini. Tapi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Dan teman-teman, di depan kita sudah ada dedek terbaru kita setelah dedek Xingqiu dan dedek Chongyun. Ada seorang dedek baru, yaitu Bennett teman-teman, karakter yang paling saya pengenin di bannernya Kazuha. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bilang terima kasih buat Mihoyo, terima kasih buat Kaedehara Kazuha, terima kasih buat Rosaria dan Razer yang sudah tidak muncul di pool gacha saya kemarin. Dan akhirnya saya berhasil ngedapetin Bennett C1 teman-teman. Bennett C1 itu sangat worth it untuk didapetin ya teman-teman. Sudah GG Gaming. Dan di episode kali ini kita akan bahas tuntas Bennett. Mengapa saya sangat membutuhkan Bennett daripada Kazuha di party saya. Ingat teman-teman, ini subjektif ya teman-teman, pendapat pribadi saya, karena setiap party atau setiap player itu memiliki gaya bermain yang sama. Untuk saya pribadi, untuk party saya yang punya Visual, Xingqiu, dan Chongyun, saya belum butuh. Ingat teman-teman, saya belum butuh Kaedehara Kazuha teman-teman. Di banner ini yang paling saya butuhkan adalah Bennett untuk membuff dari karakter-karakter DPS saya teman-teman. Jadi langsung saja, inilah dia Bennett, seorang karakter bersenjatakan sword bervision pyro teman-teman. Dan ini adalah karakter pyro pertama yang akan saya build mentok habis-habisan. Kalau bisa level 90, kenapa tidak harus level 90. Jadi inilah dia Bennett, saya baru dapat kemarin dan saya sudah cicil untuk resource-nya, dan saya naikin sampai ke level 69 dulu, Ascent 4 ya teman-teman ya. Saya bisa level up, tapi ya tunggu aja ya teman-teman ya, masih resource-nya saya butuhkan. Dengan status max HP-nya ini sebenarnya belum terlalu tinggi, 11.000, attack-nya 690, elemental mastery-nya juga 61 teman-teman. Di mana yang rincian stat-nya saya nggak terlalu mempermasalahkan crit rate dan crit damage ya teman-temannya, karena saya tidak membentuk Bennett ini sebagai seorang DPS, tetapi sebagai murni support. Jadi teman-teman, kita itu ketika bermain sebuah game ya teman-teman, entah itu game RPG atau game-game seperti Genshin Impact itu, Genshin Impact ini jangan otak-otak kita itu otak-otak DPS semua teman-teman ya. Jangan semua karakter itu ditingkatin attack-nya teman-teman, karena tidak semua karakter itu dilahirkan atau diciptakan sebagai seorang damage dealer. Dan Bennett fitrahnya sefitrah sunatullohnya itu, Bennett itu bukan seorang main DPS. Bisa dijadiin main DPS. Saya selalu bilang semua karakter di Genshin Impact itu bisa dijadiin main DPS teman-teman. Barbara bisa dijadiin main DPS, Fenty bisa dijadiin main DPS. Tetapi kalau Miss Bennett pun bisa jadi main DPS. Tetapi kalau karakter-karakter seperti Bennett kita jadikan sebagai seorang main DPS, itu kita butuh resource lagi yang lebih banyak. Dan kemampuan Bennett itu tidak bisa dimaksimalkan lebih lagi ya teman-teman. Jadi untuk di party saya ini, Bennett ini akan saya jadikan sebagai seorang support. Yang saya butuhkan adalah energy recharge-nya. Kenapa energy recharge-nya tinggi banget? Energy recharge-nya teman-teman, ini termasuk tinggi sekali, 192,9. Ini tinggi sekali untuk seorang karakter. Saya butuhkan energy recharge ini biar ultinya atau elemental burst-nya itu selalu terisi, sehingga memudahkan saya untuk membuff dari karakter-karakter saya yang lain teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke senjata, artefak, dan talent dan konstelasinya, kita harus lihat talenta dari si Bennett ini, dimana Bennett ini normal attack-nya saya tingkatin ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat baik-baik ya, saya ningkatinnya ini karakter baru saya dapetin kemarin, dan saya tingkatinnya itu 116.
terlihat sekali dari sini. Yang paling saya butuhkan, yang paling saya mentoking adalah si Fantastic Voyage-nya atau burst dari si Bennett ini sendiri. Saya nggak terlalu butuh si normal attack-nya, dan saya nggak terlalu butuh elemental skill-nya. Oke, ini adalah normal attack-nya si Bennett ya teman-temannya, dengan stat skill yang saya ya begitulah ya, saya tidak terlalu butuh. Dan ini adalah kita cari kayak gini aja lah. 1 2 ya gitu ya. Kalau kita lihat dari kemarin mungkin lebih asik dilihat si siapa namanya, Kazuha ya, karena bisa menghilang gitu. Ini dia charge-nya 2 kali tebasan seperti itu, memberikan knockback ya seperti biasa. Itu untuk normal attack-nya teman-teman. Lalu untuk elemental skill-nya atau namanya Passion Overload. Apa itu Passion Overload? Passion Overload adalah Bennett memusatkan seluruh gairah dan impiannya, asik bertualang ke dalam pedang miliknya teman-teman ya. Ada di sini dijelasin ada 2 level, tapi kalau menurut saya sebenarnya ada 3 level ya teman-teman ya. Tekannya itu sebuah ayunan pedang berapi. Tahannya itu level 1 mengayunkan 2 kali mengakibat pyro damage menghempas musuh. Level 2 nya mengayunkan pedang 3 kali. Artinya ada 3 level ya teman-teman ya. Dan setiap level itu cooldownnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini untuk damage cooldownnya itu berbeda-beda. Level 1 5, level 2 7,5 detik, dan level 3 nya itu 10 detik. Belum dipotong dengan pasifnya Rekindle yang mengurangi 20% dari cooldown elemental skillnya atau Passion Overload. Jadi skillnya itu seperti ini teman-teman. Kita keluar dulu. Ini adalah elemental skillnya si Bennett teman-teman. Ini kalau ditekan sekali dia akan gini. Nah, dia akan menebas dan memberikan pedangnya itu langsung berfusion menjadi pyro damage teman-teman ya, seperti ini. Dan kita lihat di cooldown itu, coba lihat 4 detik saya teman-teman ya, 4 detik. Jadi saya sudah buka rekindle-nya itu sehingga cooldown-nya menjadi 4 detik. Itu level 1-nya teman-teman. Jadi cepat banget ya. Oke, saya kebakar ya. Lucu. Ini level 2 ya teman-teman ya. Ditekan sedikit. Nah, seperti itu. Dan cooldownnya berbeda lagi ya. Dia jadi kayak Hadouken gitu ya, kayak Ryu gitu ya. Sekitar 6 detik teman-teman. Jadi nambah 2 detik dari level 1-nya. Dan ini semuanya pyro damage ya teman-teman ya. Dan untuk level ketiganya atau level tertingginya damage-nya lebih besar, tetapi cooldownnya itu lebih besar. Kita tahan sampai full, sampai berhasil lepas. Dan itu dia, ada knockback dari si efek dari elemental skill tahap ketiganya itu. Dan knockbacknya itu nggak ngasih damage ya ke Bennett. Itu hanya kayak boom, kayak ya reaksi, tetapi tidak diberikan damage. Kita coba lagi. Itu kita kalau lihat cooldownnya itu adalah 8 detik. Jadi 4, 6, dan 8 detik ya teman-teman. Itu karena saya sudah berhasil ngebuka talenta pasifnya Rekindle ya teman-teman ya. Kalau nggak dibuka Rekindle-nya dia akan 5, 7,5, dan 10 detik. Karena saya buka, otomatis ngurangi cooldown-nya 20%. Dan inilah dia teman-teman, apa ya, bisa dibilang hal yang paling luar biasa dari Bennett menurut saya ya. Karakter yang menjadi apa ya, dibalik semua damage showcase yang ada di internet tentang Genshin Impact ya, salah satunya ya selain sucrose dan juga buff makanan, ini adalah Fantastic Voyage-nya. Ini adalah sebuah skill yang bisa ngebuat Diluc ngasih damage 1.500.000.000 gitu ya, atau apa namanya, Hutao bisa ngasih damage 2 miliar seperti ya. Salah satunya adalah Fantastic Voyage-nya ini ya teman-teman ya. Apa itu si jempol ini teman-teman ya? Ini adalah Bennett melakukan serangan melompat mengakibatkan pyro damage teman-teman, dan menciptakan sebuah inspiration field, dimana jika HP karakter di dalam lingkaran kurang dari 70% ya, ini C0 ya teman-teman, nanti akan saya jelasin karena saya sudah C1. Jika HP karakter di dalam lingkaran kurang dari 70%, maka HP mereka akan terus pulih. Artinya healing ya teman-teman ya, healing. Kalau karakter kita
HP-nya kurang 70%, dia nge-heal. Jika HP karakter di dalam lingkaran di atas 70%, dia akan mendapat bonus attack berdasarkan attack-nya Bennett, teman-teman. Jadi attack-nya Bennett sebenarnya sangat penting juga untuk menambah buff dari attack-nya. Makanya kebanyakan juga beberapa player itu memasukkan Aquila Favonia sebagai senjatanya Bennett, karena itu akan meningkatkan attack-nya Bennett ya teman-teman ya. Lalu memberikan elemen pyro. Ini adalah damage-nya. Damage-nya itu untuk skillnya 326%, karena saya sudah level 6 mentok ya untuk di Ascent ini. Nge-heal-nya itu 8,4 dari max HP-nya. Jadi HP penting juga buat Bennett. Plus 914 teman-teman. Rasio bonus attack-nya itu 78%. Durasinya 12 detik, cooldown-nya 15 detik, dan energinya 60 ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk di recharge ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba, mungkin kita akan ke domain untuk melihat dari si Fantastic Voyage ini. Lalu ada Rekindle ya, sudah saya jelasin tadi. Lalu ini adalah talenta pasif selanjutnya, dimana saat berada di dalam Fantastic Voyage atau elemental burst-nya itu, Passion Overload mempunyai efek sebagai berikut. Cooldown-nya berkurang 50% ya teman-teman. Bayangin tuh, Bennett tidak akan terlempar karena efek charge. Bayangin, ini kita sudah 4 detik ya teman-teman. Kurang lagi 50, berarti cuma 2 detik, 4 detik, dan 5 detik untuk setiap levelnya GG Gaming ya teman-teman ya. Artinya sangat tidak dibutuhkan pedang-pedang semacam Sacrificial Sword gitu ya, karena cooldown-nya sangat kecil sekali. Dan ini info talentanya, ketika dikirim untuk melakukan ekspedisi monster, waktu yang berkurang ya 25%. Oke, itu talentanya. Dari talenta ini kita bisa akan masuk ke senjatanya dan artefaknya teman-teman ya. Dari situ kita akan memilih. Nah, untuk senjatanya sendiri, saya kemarin ngasih dia sebuah Sacrificial Sword. Tetapi setelah saya pelajari, Sacrificial Sword ini kurang cocok untuk si Bennett. Kenapa? Karena saya punya Favonius Sword teman-teman ya, dimana base attack-nya itu sama. Ini apple to apple, saya bandinginnya dengan Sacrificial ya teman-teman ya. Sama-sama Ascent 3 level 60, base attack-nya sama 293, energy recharge-nya sama 45,1%. Tapi yang membuat Favonius Sword ini adalah Bennett banget dibanding Sacrificial Sword adalah pasifnya teman-teman, dimana setiap serangan kritikal, red maupun damage memiliki 60% persentase untuk memunculkan sejumlah kecil elemen partikel ya, yang memulihkan 6 poin dan dapat terpicu sebanyak 12 detik. Artinya si Bennett saya yang energi recharge-nya ini udah 192%. Nanti mungkin kita akan tes, kalau ketinggian mungkin saya akan turunin, saya pindahin ke elemental mastery. Itu lebih cepat ya, lebih cepat ngisi ultinya teman-teman. Kalau kita lihat talentanya udah terlihat sekali. Yang saya butuhkan dari Bennett bukan normal attack, bukan elemental skill. Yang saya butuhin sampai mentok adalah sebuah Fantastic Voyage teman-teman. Jadi sangat tepat sekali ketika saya gunain Favonius Sword. Sebenarnya Aquila Favonia juga sangat cocok karena base attack yang tinggi sehingga ngebuffnya juga makin sakit si Bennett. Tapi untuk Favonia ini saya kasih ke Sinkyu dulu ya teman-teman ya, sebagai teman atau secondary DPS, sub DPS untuk si visual. Sedangkan Sacrificial Sword sama sebenarnya statusnya, tapi pasifnya itu kurang cocok ya, karena setelah elemental skill mengakibatkan damage terdapat 50% elemental persentase cooldown skill langsung selesai. Sedangkan cooldownnya skillnya si Bennett ini cepat banget, bisa 2 sampai 8 detik doang ya. Ya 2 sampai 8 detik, dan useless. Menurut saya sih useless banget kalau kita pakai Sacrificial. Sacrificial ini cocoknya buat Sinkyu ya teman-teman ya. Jadi bisa nge-spam 2 kali mungkin elemental skillnya si Sinkyu yang ya cooldownnya 1 abad itu teman-teman ya. Jadi sudah saya pastikan ini adalah Favonius Sword adalah pedang yang saat ini paling cocok buat Bennett saya. Belum saya enhance untuk level selanjutnya, tapi ini gampang lah ya. Jadi masih level 60. Oke, kita beralih ke artefaknya si Bennett teman-teman, dimana saya pakai bonus set itu di Excel, nambah energi recharge-nya sama Noblesse Oblige, dimana paling bener deh, udah paling bener si Bennett ini pakai Noblesse Oblige 1
paket teman-teman. Kalau istilahnya kalau nikah itu ya udah dia seperangkat alat sholat buat si istri, ya udah itu Noblesse Oblige 4 biji itu paling cocok buat si Bennett. Kenapa? Karena efek Noblesse Oblige ini sangat baik ya. Kalau saya kan set 2 meningkatkan 20% damage elemental burst, sedangkan set 4 bagiannya ini mantep banget nih. Setelah melancarkan elemental burst, artinya setelah Fantastic Voyage, yang dimana Fantastic Voyage-nya atau burst-nya si Bennett ini ngebuff attack. Habis itu meningkatkan attack 20% semua anggota party selama 12 detik. Jadi dibayangin ya teman-teman ya, ini numpuk teman-teman. Ada 2 lapis. Ya udah Noblesse Oblige ini ya pas banget buat Bennett. Itu artefak diciptain buat Bennett. Kenapa? Durasi cooldown-nya sama 12 detik. Ini nambah 78% untuk saat ini ya level 6 saya, ditambah lagi kalau saya berhasil dapat Noblesse Oblige 4 biji. Artinya dia akan nambah 98% attack dari teman-teman saya. Wah, gila sih. Itu sakitnya. Dan untuk statnya teman-teman, sebenarnya ya saya dapat sisaan-sisaan aja lah ya, belum bisa dapat. Harusnya ini saya di Excel-nya ini saya HP ini nambah selanjutnya attack sama energy recharge. Harusnya kalau bisa di substat-nya itu HP juga, karena HP penting untuk HP dan healing bonus itu penting untuk menambahkan efek healnya si Bennett ini. Terus ini instrukturnya ini lumayan, energy recharge, critical rate, HP sama elemental mastery. Nah kalau ngebangun Bennett itu berbanding terbalik dengan membangun DPS ya teman-teman ya. Kalau kita membangun main DPS itu kan crit rate, crit damage adalah hal yang utama. Tapi kalau membangun Bennett itu crit rate sama crit damage itu bonus. Yang paling penting adalah pertama HP ya, karena healnya itu nanti berdasarkan HP. Lalu kedua itu elemental recharge, lalu setelahnya elemental mastery. Tergantung gameplay kalian seperti apa. Boleh elemental mastery duluan baru energy recharge, tergantung kebutuhan tim seperti apa. Lalu di sini saya pakai Noblesse Oblige lagi, belum, saya masih attack 0 ya. Ini buat ngelengkapin aja 1-2 set ini, sambil saya nanti ngegrinding untuk mendapatkan 4 lengkap. Lalu di sini Noblesse, di sini instructor ya teman-teman ya. Yang terakhir ini saya dapat attack and crit rate, defense, energy recharge lagi IR dapat defense lumayan biar nggak cepat mati lah si Bennett ini. Energy recharge lagi ya. Ini defense HP ya. Meskipun ininya anemo nggak apa-apa, yang penting saya dapat Noblesse 2 set lah, set 2 bagian ini HP dan 4,2% ya. Ini sebenarnya masih ampas lah ya artefaknya, karena sebenarnya saya akan cari artefak lagi yang lebih meningkatkan ke HP-nya si Bennett, biar HP-nya mungkin target bisa di 15 sampai 20 ribu, sehingga heal-nya juga lebih bagus teman-teman. Jadi untuk konstelasi si Bennett saya udah berhasil mendapatkan C1 si Bennett. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin yang penting aja ya, karena kalau sampai C6 kalian berarti sultan dewa yang duitnya banyak puluhan juta untuk membangun Bennett. Tapi untuk C1 itu sudah sangat imbang kalau menurut saya teman-teman ya. Sudah sangat bagus, dimana Grand Expectation adalah konstelasi level satunya. Efek peningkatan attack dari burstnya tidak lagi dibatasi HP dan memiliki 20% attack lebih besar. GG Gaming nggak tuh. Jadi di talentanya ini si burstnya ini kan dia ningkatin kalau HP kita di bawah kurang dari 70%, dia kan ningkatin HP aja ya, nggak ngebuff attack. Tetapi kalau sudah C1 dia udah nggak berdasarkan HP. Jadi ketika kita boken itu ada jempolnya itu di dalam lingkaran itu ya, buff mau HP kita 100%, 20%, berapa persen pun ngebuff attack ditambah lagi 20% ya teman-teman. Jadi semakin sakit. Jadi memang Bennett ini diciptakan oleh MiHoYo, diciptakan di game ini sebagai support ya teman-teman ya. Jadi ya saya akan membangun dia sebagaimana awalnya dia terbentuk. Tapi kalau buat teman-teman yang mau jadiin main DPS ya boleh, mau dijadiin defense ya boleh ya, tergantung kebutuhan party teman-teman. Untuk C2 nya ini saat HP Bennett kurang dari 70% meningkatkan 30% energi recharge, which is great ya teman-teman ya. Energi recharge lagi. Ini bonus lah ya. C4 nya
Mendapatkan serangan tambahan dengan menggunakan normal attack saat damage, melakukan serangan kedua dari skill level 1. Oh, nambah attack dari Passion Overload-nya, elemental skill-nya. C5 biasa Fantasy Voyage ini kalau kalian itu adalah Sultan, kejar C5-nya teman-teman ya. Nah, C5 ini akan semakin membuat kalian sakit. Pukulannya ini yang ngebuat Diluc bisa 3 miliar damage-nya itu ya di sini ya teman-teman ya. Lalu C6-nya kalau kalian Sultan itu memberikan 15% pyro damage bonus dan pyro infusion pada karakter yang menggunakan sword. Jadi serangan kita itu bukan physical damage lagi, tapi menjadi pyro damage. Dan C1 itu sudah sangat worth it buat si Bennett teman-teman. Oke teman-teman.